Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya dengan Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang kemagnetan, tapi lebih fokus pada pengenalan dari magnet itu sendiri ya. Ya, karena nanti ada lanjutannya di bagian-bagian berikutnya. Jadi simak terus channelnya dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Jadi untuk kali ini hanya pada bagian pengenalan dari magnet seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan magnet? Ya, magnet itu pertama kali sebenarnya ditemukan di suatu daerah yang bernama magnesia. Nah, makanya bendanya disebut magnet karena ditemukannya di suatu daerah yang bernama magnesia. Magnet ini adalah batu bermuatan yang memiliki sifat dapat menarik benda yang mengandung partikel besi. Jadi ciri khas dari magnet ini dia bisa menarik benda yang mengandung partikel besi. Kalau dia tidak mengandung partikel besi, dia tidak bisa ditarik oleh magnet seperti itu. Magnet memiliki kutub atau kutub-kutub magnet. Yang dikatakan kutub ya kutub berarti di ujung-ujung. Nah, jadi kutub itu adalah bagian yang ada di ujung-ujung magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan magnet lain. Nah, magnet memiliki dua kutub yaitu kutub positif dan juga kutub negatif yang memiliki arah garis gaya magnet yang berbeda-beda sehingga menyebabkan timbulnya sifat magnet. Apa sifat magnet? Yang pertama, jika dua kutub magnet yang sejenis bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Yang kedua, kutub magnet yang berlawanan jenis bila didekatkan akan saling tarik menarik ya. Jadi kalau dia berlawanan akan berlawanan jenis, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Ketika dia sejenis, yaitu antara kutub selatan dan kutub selatan, misalnya dia akan saling tolak menolak. Ya, sama seperti orang juga gitu kan. Ya, contohnya kita lihat di sini, ini yang disebut dengan kutub ya. Kutub itu berarti ujung ya. Ada dua, yaitu ujung utara dan ujung selatan. Nah, kita perhatikan kalau ujung utara itu arah dari garis gaya magnetnya itu keluar. Ya, jadi kalau kutub utara itu arah garis gaya magnetnya itu keluar, sedangkan kalau kutub selatan arah garis gaya magnetnya itu masuk ke dalam. Ya, sehingga kalau utara dengan utara maka dua-duanya akan saling keluar gitu. Keluar, maka saling tolak menolak seperti itu karena berlawanan arah ya, berlawanan arah. Yang satu keluar, yang satu juga keluar sehingga saling tolak menolak. Ya gitu. Beda kalau utara dengan selatan, yang satunya keluar, yang satunya masuk. Yang satunya keluar, yang satunya masuk. Ini keluar, ini masuk, keluar, ini masuk. Masuk ini keluar, ini masuk. Sehingga arus dari gaya magnetnya itu searah, maka dia bisa saling tarik menarik seperti itu ya. Jadi sifat magnet tadi kalau dia sejenis dia akan tolak menolak. Kenapa? Karena uh, harus gaya magnetnya itu sama-sama keluar gitu ya. Keluar ya sama-sama keluar, kalau sama-sama masuk ya sama-sama masuk sehingga tadi saling tolak menolak. Misalnya antara selatan dengan selatan, yang satu masuk ke sini, yang satu masuk ke sini, yang maka akan jadi tolak menolak. Utara dengan utara, yang satu keluar ke sini, yang satu keluar ke sini, maka terjadi tolak menolak. Beda kalau sini, yang satu keluar, yang satu masuk, yang satu keluar sini, yang satu masuk ke sini, maka terjadi tarik menarik gitu ya.
Itu adalah kutub magnet. Kutub magnet itu apa? Yaitu ujung-ujung magnet yang memiliki kemampuan menarik lebih kuat daripada bagian magnet yang lain. Jadi kalau ditempelkan besi di sini dengan di sini, ya di sini akan lebih kuat menarik daripada di sini. Seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi istilah benda magnetik. Apa yang dimaksud dengan benda magnetik? Yaitu benda-benda yang dapat menarik besi, ya seperti itu ya. Atau benda-benda yang dapat menarik uh, logam seperti itu ya. Nah, kita baca. Benda magnetik adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Jadi kalau saya gambarkan bahwa benda magnetik ini adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan klasifikasinya yaitu dibagi menjadi 3. Ya, ada ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Apa ini maksud dengan ferromagnetik? Yaitu adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Artinya jika didekatkan dengan magnet, maka benda ferromagnetik ini dapat ditarik kuat oleh magnet. Apa saja yang termasuk benda ferromagnetik, yaitu ada besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Jadi benda ini dapat ditarik kuat oleh magnet. Selanjutnya ada lagi bahan paramagnetik. Bahan ini adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak sekuat ferromagnetik. Jadi benda ini bisa ditarik oleh magnet tapi daya tariknya lemah, tidak sekuat bahan ferromagnetik. Yang termasuk dari bahan paramagnetik itu adalah aluminium dan platina. Ya, jadi dia bisa ditarik tapi daya tariknya itu lemah. Lalu kemudian ada diamagnetik. Diamagnetik itu adalah bahan yang ditolak oleh magnet. Contohnya seng, bismut, dan natrium klorida. Artinya dia tidak bisa ditarik oleh magnet seperti itu. Selanjutnya ada benda non-magnetik. Benda non-magnetik adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetik ini tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Misalnya plastik, ya, plastik seperti itu, karet. Nah, itu tidak bisa ditarik oleh magnet seperti itu. Dan tidak dapat ditolak oleh magnet. Jadi kalau didekatkan dengan magnet, ya dia tidak bereaksi apa-apa. Ya misalnya kayak karet atau plastik, kalau didekatkan dengan magnet, dia tidak bereaksi apa-apa dengan magnetnya, tidak ditarik dan tidak ditolak oleh magnet. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara membuat magnet. Nah, ini bisa dicoba di rumah. Ya. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Nah, membuat magnet dengan cara menggosok yaitu dengan cara menggosokkan besi atau bahan magnet. Nah, ini tergantung dari hasilnya, nanti tergantung dari bahannya ya. Ada yang sangat kuat atau daya magnetnya itu sangat kuat dan bersifat permanen. Ada juga yang mudah untuk hilang. Nah, tergantung misalnya antara besi dengan baja. Ya, itu memiliki kemampuan berbeda-beda untuk menyimpan daya magnet seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan cara menggosok. Ini ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya ini. Yang pertama dengan cara menggosok, yaitu dengan cara menggosokkan magnet ke bahan magnet. Di sini besi. Besi ini biasanya lebih mudah untuk menjadi magnet. Caranya bagaimana? Dengan cara menggosokkan salah satu kutub, misalnya kutub utara. Digosokkan seperti ini. Nah, digosokkan seperti ini, digosokkan secara searah. Gunanya apa? Supaya bagian-bagian
penyusun dari besi ini nanti akan tersusun rapi gitu ya, tersusun rapi searah seperti ini sehingga dia menjadi magnet. Nah, jadi digosok seperti ini, digosok searah ya, jadi dari atas ke bawah digosok searah seperti ini. Nanti besi ini akan bisa menjadi magnet. Nah, digosok searah. Lalu yang kedua ada dengan cara induksi. Induksi ini berarti mendekatkan, ya mendekatkan atau menempel. Nah, seperti itu. Dengan cara mendekatkan, ya, induksi yaitu berarti dengan cara mendekatkan besi atau bahan magnet sehingga besi tersebut dapat menjadi magnet. Nah, ini ada magnet. Magnet ini bukan magnet. Nah, bukan magnet. Nah, kemudian karena si besi ini AB ini besi, karena besi ini didekatkan dengan magnet, maka besi ini akan menjadi magnet. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kutubnya bagaimana, Pak? Kutubnya berlawanan. Jadi kalau ini utara dengan selatan, maka kutub ini juga akan menjadi utara dengan selatan. Kutub yang ini akan berlawanan dengan kutub ini. Jadi kalau utara selatan, ini jadi utara selatan seperti itu. Sama kayak ini utara. Ini tuh kutub terakhirnya kan kutub utara nih. Berarti di sini jadi kutub selatan seperti itu. Lalu ada elektromagnet. Elektromagnet ini berarti dengan cara mengaliri listrik. Elektro itu berarti listrik. Magnet ya magnet dengan memberikan aliran listrik. Nah, pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik yaitu dengan cara melilitkan besi atau bahan magnet dengan kumparan yang memiliki listrik. Nah, ini contohnya ada besi, besinya ini paku, pakunya kita aliri kumparan. Nah, kumparan. Nah, kita masukkan kumparan, kumparan itu berarti kabelnya kita lilit-lilit, lalu kita berikan listrik. Nah, sehingga si paku tadi menjadi memiliki magnet. Akan tetapi pada nomor 2, induksi dan juga elektromagnetik ini sifat magnetnya sementara. Artinya ketika magnet atas ini kita ambil, maka dia tidak menjadi magnet lagi. Sama seperti ini, ketika listriknya diputus, maka dia tidak menjadi magnet lagi. Ya, karena sifatnya sementara. Nah, yang biasanya permanen itu dengan cara menggosok. Ya, menggosok. Tapi tergantung bahannya juga. Ya, ada yang mudah tapi cepat hilang, ada yang sulit tapi susah untuk hilang seperti itu. Nah, ini cara-cara membuat magnet. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai pengenalan dari kemagnetan itu sendiri, apa ini maksud dengan magnet, cara membuat magnet dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.